Sobat Rumah, kumpulan cerita dongeng untuk si kecil. Si kucing yang meminjam suara. Di sebuah kampung kecil di tepi sungai, hiduplah seekor kucing bernama Mira. Mira cantik, berbulu putih lembut, dan matanya berwarna hijau jernih. Namun suaranya sangat pelan, seperti bisikan angin. Teman-temannya sering kesulitan mendengar kalau ia memanggil dari jauh. Beberapa waktu lalu, seekor burung murai bernama Rio pindah ke pohon besar di dekat rumah Mira. Rio terkenal dengan suaranya yang nyaring dan indah. Semua hewan suka mendengar nyanyiannya. Tapi pada suatu pagi, Rio memakan biji bunga yang baru saja ditanam Mira di halaman. Rio sadar itu adalah hal yang salah, dan ia segera meminta maaf. Namun Mira yang sedang kesal menolak mendengarnya. Suatu sore, langit berubah kelabu dan angin mulai kencang. Mira berjalan di tepi sungai untuk mencari ikan kecil. Tiba-tiba ia mendengar suara kecipak air dan teriakan kecil. Ia menoleh, lalu melihat anak bebek terjebak di lumpur rawa. Sayap mereka mengepak panik, tapi semakin lama justru semakin tenggelam. Mira panik. Ia ingin memanggil warga kampung, tapi suaranya terlalu pelan. Ia memutuskan mencari bantuan. Dia berlari ke rumah kura-kura tua di tepi sungai. Kura-kura sedang berada di tengah sungai, membawa sekeranjang sayur di punggungnya. "Tolong panggil warga kampung, ada anak bebek terjebak di rawa-rawa," teriak Mira dari pinggir. Tapi arus sungai sangat deras, dan kura-kura terlalu jauh untuk mendengar dengan jelas. Ia hanya melambai pelan, tak paham apa yang terjadi. Mira berlari lagi ke arah bukit, berharap bertemu kambing yang biasa merumput di sana. Dan benar saja, kambing sedang makan rumput, tapi posisinya terlalu jauh. Mira berteriak sekuat tenaga, namun kambing pun tak menoleh. Hujan mulai turun. Mira kembali berlari ke arah rawa. Tapi karena tanah licin, ia terpeleset dan jatuh ke lumpur kecil di tepi sungai. Bulunya kotor, kakinya basah, dan napasnya terengah. Air sungai perlahan naik, dan suara anak bebek semakin lemah. Saat itulah Mira melihat Rio bertengger di dahan pohon besar, sedang berteduh dari hujan. Hatinya berdebar. Ia ingat kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan. Ia juga ingat wajah Rio saat maafnya dulu ditolak. Mira mencoba mencari alasan untuk mencari bantuan lain, tapi tak ada waktu lagi. Dengan langkah berat, Mira memanggil, "Rio, aku salah waktu itu. Aku marah dan tidak mau mendengarkan maafmu. Sekarang aku yang memohon maaf. Tolong, aku butuh suaramu. Ada anak-anak bebek yang terjebak di rawa. Aku tidak bisa menolong mereka sendirian." Rio menatap Mira lama. Hujan membasahi bulunya, tapi tatapan Mira penuh kesungguhan. Tanpa berkata-kata, Rio terbang tinggi dan mulai berkicau keras, memanggil warga kampung. Suaranya menembus derasnya hujan, sampai ke telinga Pak Petani dan beberapa warga yang segera berlari membawa galah dan tali. Tak lama kemudian, anak-anak bebek berhasil diangkat dari lumpur. Mereka gemetar tapi selamat. Semua berterima kasih pada Rio yang memanggil bantuan, dan pada Mira yang tidak menyerah mencari penolong. Sejak hari itu, Mira dan Rio tak lagi saling menghindar. Mereka sering duduk bersama di tepi sungai, berbagi cerita dan saling mendengarkan.
Mira belajar bahwa meminta maaf dengan tulus membuat hati terasa lebih ringan. Dan Rio tahu memaafkan bisa menjadi jembatan untuk memulai persahabatan baru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kunjungin babaswama.com.